lanjutkan pembahasan kita masih seputar ibadah salat. Karena ibadah yang pertama sekali yang dijelaskan setelah kita menjelaskan tentang taharah adalah ibadah salat. Kita sudah menjelaskan tentang salat 5 waktu. Kemudian sudah masuk juga kepada jika seorang belum melaksanakan salat, kemudian waktunya habis tanpa uzur. Seseorang belum melaksanakan salat, kemudian waktunya habis tanpa uzur. Apakah dia wajib mengqadha salat atau tidak? Masih ingat Ibu? Di bahasan kita yang terakhir ini, kita bahas kemarin itu. Ada 2 pendapat ulama disebutkan. Yang pertama adalah Imam mazhab yang 4 mengatakan orang ini wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Meski qadha yang dia lakukan itu sebenarnya tidak bisa untuk membayar ibadah salat yang sudah dia tinggalkan dengan sengaja. Jadi kalau ada orang yang lalai salatnya, dia tahu nih waktu udah masuk tapi dia lalai, ya, sibuk dengan ini, sibuk dengan akhirnya waktunya habis. Jadi dia sengaja tuh kan? Dia sengaja. Ya, dia tahu waktunya sudah masuk tapi dia lalai. Dia tidak lakukan, so, akhirnya waktunya habis. Nah, orang seperti ini menurut imam mazhab yang 4 dan imam-imam lain yang disebutkan jumhurul ulama mengatakan wajib qadha. Meski qadha itu tidak membuat dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski qadha itu tidak membuat dosanya dihapuskan oleh Allah. Saking besarnya dosa. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya dia salat 1000 kali untuk mengqadha, untuk menutupi kesalahan ibadah salat yang secara sengaja dia tinggalkan, saya 1000 kali salat itu tidak akan bisa menutupi kesalahan yang dia lakukan itu. Sampai begitunya. Saking besarnya dosa orang meninggalkan salat dengan sengaja itu. Kemudian pendapat kedua mengatakan tidak wajib qadha. Ini nanti disandarkan kepada kebanyakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan tidak ada qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan salat. Apakah dia lalai dengan waktunya atau karena sibuk, dia sudah tahu masuk waktu, kemudian dia sengaja sibuk dengan dunia, akhirnya lupa. Gitu. Kan macam-macam itu. Jadi yang waktunya habis itu, apakah karena dia asik gitu ya? Dia tahu awal masuk waktu, dia dengar azan, tapi dia masih tetap asik kerja. Karena asik kerja, akhirnya habis waktu. Atau dia dengar azan, tapi dia asik kerja, akhirnya lupa. Lupa dengan ibadah salat itu sendiri. Ya, syaitan dengan berbagai macam cara agar kita ini tidak beribadah kepada Allah. Ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan orang ini tidak ada qadha baginya. Kemudian Imam Ibn Hazm, Imam Ibn Taimiyah, kemudian para ulama yang mengikuti di belakang mereka seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahumullah rahmatan wasi'ah, mereka mengatakan tidak ada qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan salat. Dan itu tetap akan menjadi dosa yang sangat besar baginya. Tapi ya, menjadi dosa yang sangat besar bagi mereka. Terus, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Yang harus dilakukan oleh orang yang telah meninggalkan salat dengan sengaja atau melalaikan salat sehingga waktunya habis itu, hendaklah dia beristighfar dan bertaubat dengan taubatan nasuha sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tentu tidak dia ulangi lagi ya, tidak mengulangi lagi dan dia menyesal karena inti dari taubat itu adalah menyesal. Jadi kalau seseorang bertobat dia tidak menyesal itu enggak taubat namanya. Ada disebutkan at-taubah an-nadam. Taubat itu maknanya adalah menyesal. Makanya orang kalau bertobat dia tidak menyesal, kita artinya enggak taubat. Ada seorang yang saya sudah tobat, tapi dalam hatinya nggak ada penyesalan, itu bohong. Karena orang yang bertobat itu ada penyesalan yang begitu besar dalam hatinya, dan itu yang membawa biasanya sikap ya, untuk perubahan yang terjadi pada dirinya. Ya, orang yang menyesal itu salah satu tandanya adalah dia suka nangis. Yang selama ini dia tidak pernah nangis,
Tapi sejak dia bertobat itu dia suka menangis, selalu menangis. Pokoknya dia ingat-ingat dosanya, selalu menangis. Selalu menangis dia di hadapan Allah itu. Dia selalu menangis. Kadang-kadang terbawa-bawa menangis itu seperti kalau ibu baca nanti riwayat Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad itu sebelum beliau bertobat dan menjadi ulama besar dalam Islam, beliau seorang apa? Seorang pembegal, seorang pembunuh, perampok. Jadi kalau di Arab itu, Bibin rahmati Allah, di antara yang paling ditakuti oleh para kafilah yang melintas di perbatasan antara satu daerah dengan daerah lain itu apa? Para begal. Dan itu mereka sampai membunuh ya. Nah, termasuk Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, kalau ibu baca ya, kalau ibu klik saja Imam Fudail bin Iyad atau sejarah tentang tobatnya Imam Fudail bin Iyad, kalau ibu baca itu di umur beliau 40 tahun ya. Beliau termasuk perampok yang sangat ditakuti di Irak pada saat itu. Tapi kemudian Allah beri hidayah ke dalam hatinya. Kemudian dia bertobat. Setelah dia bertobat itu disebutkan, beliau termasuk orang yang sangat sensitif ya, suka nangis gitu. Nangis gitu. Selalu menangis. Dia ingat dosanya menangis, ingat dosanya menangis. Nah, ini ciri orang yang bertobat itu seperti itu. Dan dia tidak senang lagi melakukan hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Orang yang bertobat itu, dia tidak akan asik dengan kesenangan dunia. Dia akan menjauhi semua itu. Bibin rahmati Allah itu ciri orang-orang yang bertobat dengan taubatan nasuha. Dan setelah itu dia hiasi dirinya dengan amal-amal saleh, ibadah-ibadah kepada Allah yang tiada tandingannya. Dihiasi dirinya dengan amal-amal sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Bibin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus dilakukan. Dan wallahu alam, bibin rahmati Allah. Pendapat yang kedua ini lebih tepat gitu ya. Lebih tepat dibandingkan dengan pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama mengatakan wajib mengqadha. Ya, kita tidak mengatakan ini salah. Saya tidak mengatakan salah ya, Bu. Tapi pendapat yang pertama ini kan wajib qadha. Pendapat yang kedua tidak wajib qadha. Tentu ada alasannya, Kita lihat ya, hadis yang sebelumnya kita bahas di halaman 81, lihat man nasiya salatan aw nama aw nama anha fa kafaratuha yusalliha idza dzakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa atau tertidur sehingga dia belum sempat mengerjakan ibadah salat, maka kafarahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia harus mengerjakannya ketika dia ingat atau dia terbangun. Nah, dijelaskan oleh pendapat yang kedua ini, orang yang mengqadha itu orang yang tertidur. Artinya orang yang wajib mengqadha salat itu orang yang tertidur atau orang lupa. Lupa di sini bukan karena lalai, Ibu ya. Itu dua hal yang berbeda. Beda ya. Kalau orang lupa misalnya itu karena betul-betul ini lupa gitu. Satu contoh begini, Bu. Ini pernah terjadi pada saya dan teman-teman yang lain. Kita waktu masuk lalu ikut sholat berjamaah. Masuk waktu Isya. Kemudian habis maghrib kita jalan. Masuk waktu Isya, kita nggak bisa berhenti gitu, karena macet, total gitu, nggak bisa berhenti. Ya sudah, lewat waktu Isya itu. Sampai di rumah, niat hati nanti ada di rumah aja sholat Isyanya gitu. Sampai di rumah, qadarullah lupa. Perasaan itu udah sholat Isya gitu maksudnya. Nah, kalau sampai rumah jam 9, jam 10, rasanya itu udah sholat Isya gitu perasaan. Soalnya kita itu jarang sekali sholat yang sendirian. Jadi perasaan udah sholat aja gitu. Kemudian tidur. Setelah tidur, bangun subuh.
Dalam sholat subuh itu baru ingat. Ternyata sholat isya belum. Maka kita wajib setelah sholat subuh. Nah, ingatnya setelah sholat, di dalam sholat subuh itu. Kalau ingatnya sebelum subuh, maka kita harus mengqadha sebelum subuh. Nah, ini yang disebut oleh para ulama, yang ada qadha adalah orang-orang yang tertidur dan lupa. Artinya tidak disengaja. Itu yang disebut dengan qaddarallah wa ma syafa'al. Takdir Allah menentukan seperti itu. Allah menakdirkan bahwa dia lupa dan dia tertidur. Nah, dia wajib mengqadha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang yang sengaja melalaikan salat sehingga waktunya habis, atau dia mungkin lupa karena dia kelalaian itu, maka tidak ada qadha baginya, dan itu menjadi dosa yang sangat besar bagi orang tersebut. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, yang tidak mengerjakan salat misalnya selama bertahun-tahun. Di sini ya, halaman 83 ini. Itu ada ya, sampai begitunya. Jadi ada keluarga muslim yang tidak terdidik. Mungkin orang tuanya juga begitu gitu. Jadi orang tuanya juga nggak sholat gitu, sehingga anak-anaknya juga nggak disuruh sholat. Atau mungkin orang tuanya juga ya nggak perhatian lah gitu. Mungkin sholat untuk dirinya sendiri saja. Anak-anaknya mau sholat atau enggak, dia nggak perhatian gitu. Sehingga ada keluarga itu, dalam satu keluarga itu banyak nggak sholat gitu maksudnya. Padahal dia, anaknya udah wajib sholat harusnya, sudah balik, tapi nggak sholat juga. Akhirnya apa? Sampai umur sekian puluh tahun, nanti mungkin udah sampai 40 tahun, baru dia sadar gitu. Bayangkan, kalau dia balik di umur 15 tahun, misalnya, umur 40 tahun baru dia sadar untuk sholat, itu udah berapa puluh tahun meninggalkan sholat? Udah 25 tahun. 25 tahun meninggalkan sholat. Apakah wajib qadha? Kalau menurut pendapat Imam mazhab yang 4, wajib qadha. Nah, coba bayangkan. Betapa repotnya. Wajib. Nah, hitung aja berapa kali zuhur, berapa kali sholat asar, berapa kali maghrib, berapa kali isya, berapa kali subuh, dan dikerjakan di waktunya masing-masing. Dikerjakan di waktunya masing-masing. Itu salah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, setelah ada waktu zuhur, maka qadhalah sholat zuhur itu. Berapa kali mampunya gitu. Asar itu lebih kurang berapa jam waktu itu? Zuhur jam 12 sampai jam 3. 3 jam lebih kurang. Nah, itu berapa kali sholat zuhur bisa dilakukan? Lakukanlah. Asar dari jam 3 sampai jam 6 misalnya. Ada 3 jam lebih kurang. Ya, lakukanlah. Berapa kali sholat asar bisa dilakukan selama waktu itu? Dari maghrib ke isya lebih kurang 45 menit lebih kurang. 45 menit atau mungkin 1 jam ya. Atau lakukanlah. Dari maghrib ke isya, sholat maghrib khusus. Isya ke subuh, ini lebih panjang waktunya. Lakukanlah berapa kali bisa dilakukan. Dan ini bentuk hukuman juga sebenarnya. Billah hati Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pendapat Imam mazhab yang 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi keempat-empat imam mazhab mengatakan wajib qadha. Pendapat yang lain mengatakan tidak wajib qadha, akan tetapi dia wajib beristighfar sebanyak-banyaknya, bertobat sebanyak-banyak dengan taubatan nasuha, kemudian dia tidak boleh lagi mengulangi kesalahan itu. Wajib menghiasi dirinya dengan amal-amal sunnah, ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah, puasa sunnah, semua yang ibadah-ibadah sunnah harus dia hiasi dirinya dengan hal itu. Itu untuk menutupi kesalahan yang dilakukan selama ini. Ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini qadha salat ditinggalkan karena ada uzur. Ini sudah kita katakan tadi ya. Sudah kita katakan. Kalau ada uzur, maka berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Fa kafaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang tertidur atau dia lupa, maka kafarahnya, kata Nabi, kafarahnya untuk pembayarnya. Jadi kafarah itu pembayarnya, Ibu ya. Untuk menutupinya, itu maksudnya. Jadi kafarah itu, kafarat atau kafarah itu maksudnya untuk penutupnya, untuk pembayarnya,
Ya, untuk melunasinya adalah dengan mengerjakan sholat itu sendiri apabila dia terbangun atau dia ingat. Ya. Iya. Iya. Nah, jadi Ibu, Nabi SAW menetapkan ada waktu-waktu tertentu disebut dengan waktu al-mamnu'at. Sebenarnya di sini akan kita bahas nanti insya Allah. Ada waktu namanya waktu mamnu'at, waktu terlarang untuk menaikkan ibadah salat. Saat matahari akan terbit, saat matahari sedang tegak ya di atas kepala kita. Kemudian saat matahari akan terbenam. Jadi belum terbenam Ibu, akan terbenam. Saat matahari sedang tegak, saat matahari sedang terbit. Belum terbit, tapi mau terbit gitu. Udah antara mau terbit, pokoknya sedang terbit. Waktu yang dilarang. Kemudian ba'da subuh, ba'da asar disebutkan waktu-waktu ini. Namun disebutkan oleh para ulama termasuk yang tidak mengapa kalau sholat kita dirikan saat kita mengqadha seperti ini. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, fa kaffaratuha ayyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menutupi salat yang tertinggal itu ketika dia terbangun atau dia ingat. Artinya disebutkan oleh para ulama, kapan dia ingat, kapan dia terbangun, maka saat itu boleh dia melakukan. Walaupun waktunya waktu yang terlarang. Kalimat Nabi ini yang kita ini kan sama seperti nanti bahasan khusus tahiyatul masjid misalnya. Ibu masuk masjid misalnya saat matahari mau terbit, boleh nggak tahiyatul masjid? Boleh, karena Nabi yang suruh. Kata Nabi, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Kata Nabi, apabila kalian masuk masjid, maka tidak boleh duduk sampai kalian salat 2 rakaat. Maksudnya apa itu? Kapanpun kalian masuk masjid, kata Nabi. Kapanpun kamu masuk masjid, kapanpun. Sekalipun itu di waktu yang dilarang sekalipun, tetap salat 2 rakaat. Tetap salat 2 rakaat. Gitu. Nah, Ibu bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini ayyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia menunaikan salat itu ketika dia ingat. Kapan dia ingat? Oh, ternyata ada waktu matahari mau terbenam, ya saat itu dia salat. Gitu. Kan waktu terlarang nih kalau begitu. Benar ini waktu terlarang, tapi tidak berlaku untuk salat qadha. Itu dijelaskan oleh para ulama. Tidak berlaku untuk salat qadha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi waktu terlarang itu hanya untuk salat-salat mutlaqah disebutkan. Nanti akan kita jelaskan Ibu. Nah, kemudian mengqadha ibadah salat yang terlewatkan dengan tertib berurutan. Maksudnya begini. Saya pernah sampaikan sebelumnya, Ibu bin rahmatullah. Kalau seandainya ada dari kita yang pingsan, ya kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai terkena penyakit seperti ini. Pingsan sampai berjam-jam. Atau tidur sampai berjam-jam. Jadi ada seorang ibu, ya, saya juga prihatin ya ibu ini. Itu anaknya itu kalau tidur itu sampai 6 jam, kadang sampai 10 jam, sampai 12 jam sekali tidur gitu. Itu penyakit ya, ini penyakit, kasihan ya, anaknya itu. Jadi nggak normal, sejak dari kecil itu memang nggak normal itu maksudnya. Tapi kalau dia sadar gitu, dia bisa sholat gitu maksudnya. Ibu pernah dengar penyakitnya? Saya nggak tahu itu penyakit apa gitu. Kayak tidur gitu, Ibu, gitu, nggak sadar gitu maksudnya. Kayak orang pingsan gitu. Kalau dia tidur tuh nggak sadar apa-apa, sampai 10 jam gitu. Itu zuhur, asar, maghrib, isya itu bisa 4 sholat itu hilang. Nanti bangun-bangun setelah jam 9 malam. Kalau dia tidur misalnya jam 11 menjelang zuhur, dan itu nggak bisa ditahan. Kalau kata dia mau tidur, memang tidur aja. Nah, mengqadha salat seperti ini itu nggak boleh dibalik-balik itu maksudnya.
Tetap harus urut gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, gitu. Mengqadanya itu. Jadi nggak boleh dikemudiankan. Kecuali ini disebutkan begini, misalnya ada disebutkan oleh para ulama, ini ada pengecualiannya. Ketika waktu maghrib sudah tiba, dia masuk waktu maghrib, ini agak sedikit ini butuh konsentrasi. Kemudian kira-kira 10 menit waktu maghrib itu, pokoknya hanya tersisa untuk 1 kali sholat saja, disebutkan oleh para ulama. Hanya tersisa untuk 1 kali sholat saja, yaitu sholat maghrib itu sendiri sebenarnya. Maka dalam kasus ini, kata para ulama, disebutkan, maka sholat maghrib didahulukan. Kan dia tertinggal tadi, dia tertidur dari sholat zuhur, asar, maghrib misalnya. Di waktu maghrib, udah mau habis waktu maghrib, dia terbangun gitu maksudnya. Maka para ulama mengatakan dahulukan sholat maghrib. Kenapa? Karena dia untuk sholat maghribnya itu dia tidak terlupa, dia tidak tertidur. Maka itu sholat apa namanya? Sholat di waktunya gitu. Dia tidak mengqadha gitu. Yang untuk maghrib itu dia tidak mengqadha gitu. Nah, setelah dia habis sholat maghrib, habis waktunya, baru dia mengqadha nanti zuhur dengan asar. Mungkin di waktu isya. Baru kemudian dia sholat isya setelah itu. Paham Ibu maksudnya? Paham nggak nih? Paham Ibu? Itu apa pertimbangannya tadi? Pertimbangannya waktu maghrib udah mau habis gitu Ibu. Waktu maghrib, kalau dia memaksakan diri mengqadha zuhur dengan asar, habis waktu maghrib. Padahal pada saat itu maghrib bukan, dia tidak mengqadha sebenarnya. Yang dia qadha kan sebenarnya zuhur dengan asar kan? Zuhur asar, maghrib dia tidak mengqadha. Dia masih ada waktu sebenarnya, dia sudah terbangun hanya saja di ujung waktu maghrib gitu maksudnya. Maka para ulama mengatakan tetap maghrib dahulukan. Gitu Ibu. Jadi jangan di ini kan. Atau seperti yang dilakukan oleh sebagian para musafir. Tiba di satu tempat, dia belum sholat sholat zuhur. Tiba di satu tempat, masuk waktu asar. Dia ikut sholat asar. Padahal sholat zuhur belum. Boleh atau tidak Ibu? Bisa nggak Ibu membedakan kasusnya? Boleh atau tidak dia sholat itu? Sholat asar? Niat sholat asar bersama imam? Tidak boleh. Dia harus niat sholat zuhur. Boleh dia ikut berjamaah bersama imam, tapi niatnya harus sholat zuhur. Paham Ibu maksudnya? Nah ini penting sekali. Walaupun imamnya sholat asar gitu. Jadi niatnya sholat zuhur dia. Jadi niat tidak mesti sama dengan imam ya Bu. Itu yang benar seperti itu harusnya. Kalau dia ingin ikut sholat berjamaah bersama imam, tidak boleh dia sholat asar. Karena sholat zuhur dia belum sholat zuhur. Yang musafir tadi ini, Ibn Rahman, itu bukan sholat qadha, dia maksudnya ingin menjamak sholat maksudnya. Ini menjamak takhir maksudnya, menjamak takhir. Coba Ibu perhatikan ya. Ini bukan qadha, ini bukan kasus qadha. Beda lagi kalau qadha tadi qadha beda. Ditambah lagi, ini di awal waktu. Kalau tadi kan sudah di akhir waktu. Ini di awal waktu. Maka para ulama mengatakan, kalau ingin ikut muqim imam salat berjamaah dengan jamaah muqim, maka dia tetap ikut bermakmum bersama imam, tapi niatnya salat zuhur. Baru setelah itu nanti dia menjamak dengan asar sesudahnya sendirian. Jadi gitu Ibu. Jangan, nah ini kan waktu asar udah masuk, ya, kita sholat asar aja dulu, nanti sholat zuhur. Kata para ulama, ini sholatnya tidak sah. Karena tidak boleh mendahulukan asar dari sholat zuhur. Paham Ibu? Jadi Ibu jangan nanti menjamak sholat misalnya asar lebih dulu daripada zuhur. Nggak sah sholatnya. Nah ini penting ini. Tapi kan sholat asar udah masuk, ya, betul sholat asar udah masuk, tapi nggak ada pelaksanaannya asar dulu baru zuhur itu nggak pernah ada gitu. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya Ibu? Itu agak sulit Ibu dilakukan.
Ada ulama yang mengatakan bisa disiasati. Kita masuk di rakaat yang ketiga, jadi yang kedua maksudnya. Jadi kita ngambil 2 rakaat saja, nanti kita tambahkan, itu maksudnya. Allah a'lam, tapi itu agak sulit ya. Tapi kalau yang sama jumlah rakaatnya, itu kita nggak perlu berpikir kan, yang sama jumlah rakaatnya. Zuhur dengan asar itu misalnya. Tapi kalau maghrib dengan isya agak susah. Tapi ada yang mengatakan bisa disiasati, kita masuk di rakaat yang kedua, atau kalau salat isya kita masuk di rakaat yang ketiga. Gitu. Kalau maghrib kita masuk di rakaat yang kedua. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ya. Tapi yang tidak diragukan lagi itu yang sama jumlah rakaatnya, itu tidak meragukan gitu. Karena sama jumlah rakaatnya, sama-sama 4. Cuma niat kita niat salat zuhur. Bibin rahmat Allah. Ada jadi gini, Ibu. Ya, mungkin kita tunggu dulu selesai gitu ya. Kita tunggu dulu selesai gitu. Nah, kemudian nanti kita cari orang yang mungkin satu perjalanan juga gitu. Atau mungkin kalau kita sama-sama musafir gitu. Kalau mungkin ada gitu. Itu paling memungkinkan yang seperti itu. Nah, atau kalau tidak itu tadi kita belum sholat maghrib, sementara kita dapati di sana itu sholat isya. Maka di antara solusinya apa? Itu seperti yang saya sampaikan tadi itu. Itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fikih. Kita masuk ke rakaat yang ketiga. Berarti kita dapat 2 rakaat kan? 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, imam kan salam itu. Ya kita tambah 1 rakaat lagi. Untuk maghrib. Paham Ibu maksudnya? Ibu paham nggak seperti yang saya jelaskan tadi? Tidak Ibu. Nah itu tidak ada penjelasannya seperti itu, nggak boleh. Iya betul. Jadi kita belum sholat maghrib nih. Tapi kita mau ngikutin sholat isya gitu maksudnya. Sholat isya, kita masuk di rakaat yang ketiga. Jadi sholat isya itu setelah tahiyat awal, imam kan berdiri untuk rakaat yang ketiga. Nah baru kita gabung. Kan kita dapat 2 rakaat itu. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Ada tahiyat awalnya juga. Setelah imam salam kita naik untuk rakaat yang ketiga, tambah 1 rakaat lagi. Jadi 3 rakaat sholat maghrib. Nabi bin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian nanti kita sholat isya sendirian berjamaah. Nabi bin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lihat di sini ada waktu-waktu yang dilarang melaksanakan ibadah salat sunnah. Waktu-waktu yang dilarang melaksanakan salat sunnah. Halaman 84 Ibu. Ini. Yang pertama, setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Di ba'da subuh itu nggak boleh salat. La salata ba'da subhi. Kata Nabi SAW tidak boleh salat setelah subuh. Hadis yang sahih. Dan itu tegas sekali larangan Nabi. Nggak boleh ada nanti yang habis sholat subuh salat nggak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Nanti ada pengecualian ya Bu, akan saya sampaikan ada pengecualian. Yang kedua, ketika matahari terbit. Ketika ya, jadi makanya ketika tadi sebutkan. Jadi yang pertama tadi setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari sedang terbit. Tunggulah beberapa saat hingga setinggi tombak ya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya mau mendirikan sholat, apa namanya sholat syuruk misalnya gitu. Kan ada di sini kan ada, nah itu syuruk 559 dituliskan di situ syuruk 559. Nanti ada di jam itu Ibu bukan syuruk kalimatnya, tapi apa? Tulung itu artinya terbit. Terbit itu beda dengan syuruk. Kalau syuruk maksudnya itu sudah masuk itu syuruk. Kalau tulung itu sedang terbit gitu maksudnya. Sedang terbit itu belum boleh. Ditunda dulu 10 sampai 15 menit baru kemudian kita mau sholat syuruk misalnya kalau ibu mau sholat syuruk. Kalau di jam ini tulisannya syuruk bukan tulung.
syuruk, langsung syuruk di situ. Kalau syuruk itu maksudnya udah boleh sholat syuruk langsung. Berarti tulu'nya sekitar jam 6 kurang seperempat, lebih kurang. 6 kurang seperempat pagi ya, atau jam 5 lewat 45 menit, lebih kurang. Jadi jam 6 dengan waktu subuh kita saat ini, Ibu, jam 6 itu sudah ada waktu syuruk. Kalau Ibu mau sholat, syuruk. Itu maksudnya. Ini menghindari waktu. Tetap Ibu, masih, iya. Masih tetap, boleh. Gitu maksudnya. Karena syuruk itu memang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Syuruk itu kata beliau itu adalah waktu duha awal. Waktu duha awal. Jadi waktu duha itu ya ketika matahari terbit itu waktu duha awal gitu. Tapi bukan waktu duha yang paling utama. Para ulama menyebutnya itu waktu syuruk ya. Syuruk itu maksudnya waktu matahari sedang baru terbit dari timur gitu maksudnya. Baru terbit banget gitu. Benar-benar berada di timur. Maka syuruk itu sendiri artinya apa Ibu? Timur artinya syuruk itu. Syuruk itu artinya timur. Maksudnya matahari baru terbit banget gitu. Baru terbit kita sholat gitu. Tapi itu sudah terhitung waktu duha sebenarnya. Tapi para ulama menyebutnya itu bukan sholat duha. Bukan sholat duha. Namun Imam Ibnu Hajar mengatakan ini sebenarnya terhitung waktu duha awal, kata beliau. Waktu duha awal. Nah, sholat duha nanti yang paling utama didirikan kita jam 9, jam 10. Jam 9, 10 Ibu ya. Bukan jam 8 ya. Bukan jam 7, bukan jam 8. Yang utama itu Ibu bin Rahmat. Kalau Ibu mau sholat duha juga, kisaran jam 9 dan 10. 10 lah. Jam 10 itu paling. Pokoknya panas lagi terik-teriknya. Jam 10 ya. Atau jam setengah 11. Pokoknya itu panas sangat terik-teriknya. Di saat itulah waktu duha yang paling utama untuk didirikan. Ibu bin Rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, ketika matahari persis di atas kepala, tegaknya seperti yang disebutkan tadi. Sehingga dia condong ke arah barat. Hatta tazula syams. Sehingga matahari tergelincir dari tegaknya. Yang keempat, setelah sholat asar hingga terbenam matahari. Wiwin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ada catatan. Hadis Rasulullah SAW berkata kepada Amr bin Abasah, kerjakanlah sholat subuh. Kemudian cukuplah dengan mengerjakan sholat itu dan jangan mengerjakan sholat yang lain hingga matahari terbit. Karena sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk setan dan saat itu orang-orang kafir sujud kepada mereka. Bibin rahmat ya Allah, ketika matahari sedang terbit itu, saat itu kata Nabi itu matahari sedang berada di antara dua tanduk setan. Ini perkara gaib ya, kita nggak tahu Ibu. Nanti jangan dibayang-bayangkan tanduk setan seperti apa, nanti nggak usah gitu. Ini kan Nabi SAW menyebutkan itu, pokoknya kita imani saja. Ketika matahari sedang terbit itu kata Nabi itu sedang berada di antara dua tanduk setan kata Nabi SAW. Dan saat itu orang kafir melakukan sujud dan mereka sujud kepada setan itu, kepada mataharinya dan kepada setan. Itu. Kalau di Indonesia dulu kasus penjajahan Jepang masih ingat Ibu? Itu para ulama kita, orang-orang Islam kan disuruh sujud kan ke matahari. Itu kisahnya Buya Hamkah. Kalau Ibu baca buku Ayahku, tulisan Buya Hamkah, itu beliau menceritakan tentang ayahnya. Ayahnya beliau itu termasuk ulama yang tidak mau sujud ketika orang Jepang suruh sujud. Hingga kuku, kaki dan tangan beliau dicabut ya. Ada beberapa kuku dicabut. Karena nggak mau sujud, jadi kuku tangannya dicabut nih, pakai tang gitu. Itu cerita Buya Hamkah. Ibu silakan baca buku Buya Hamkah. Itu sakitnya kayak apa gitu. Kuku kaki, kuku tangan gitu, dicabut. Ayahnya beliau, karena tidak mau sujud kepada matahari saat diperintahkan oleh orang Jepang pada saat. Begitu orang tua kita ya, orang-orang terdahulu. Ini ayahnya Buya Hamkah. Begitu mempertahankan akidah. Tapi sebagian ulama itu ada yang sujud. Bahkan sebagian besar disebutkan. Mohon maaf ya, disebut ulama dari Jawa. Sebagian besar mereka sujud. Disebutkan.
Nah, termasuk salah satu di antara yang tidak sujud itu kata Buya Hamka adalah ayahku. Ayahnya Buya Hamka. Ini salah satu di antara ulama yang sangat keras ya pendirian keislamannya, sehingga beliau ya, rela mengorbankan diri beliau dihukum dengan dicabut kuku kaki dan tangan. Ini tidak semuanya, tapi beberapa kukunya dicabut, gitu, kaki dan tangan pada saat itu. Ya, Masya Allah, bibin rahmati Allah. Ya. Ya. Itu ada dalilnya, Ibu. Ada dalilnya dan itu diperbolehkan sebenarnya. Tetapi sekali lagi, pada saat itu, ya, para ulama ini kan bisa menilai ya, apakah nyawa mereka akan dihilangkan pada saat itu atau hanya mereka sedang hanya disiksa gitu. Kalau yang ya tidak diragukan lagi, itu kan di zaman para sahabat. Dalam hari ini apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dia melihat kedua orang tuanya dibunuh, disiksa dan dengan sadis kemudian dibunuh karena tidak mau mengakui mana Lata dan Uzza atau Hubal, patung-patung besar yang ada di Mekah itu sebagai Tuhan, atau dia tidak mau lagi kembali ke agama asalnya gitu. Maka disiksa dengan sadis dan kejamnya, kemudian dibunuh dengan cara yang biadab. Itu di depan matanya gitu pada saat itu. Nah sekarang giliran dia, apakah engkau ingin mengalami nasib yang sama seperti ibu dan ayahmu? Jadi jelas sekali dia dibunuh gitu. Tapi kalau sekedar penyiksaan gitu, sekedar penyiksaan dan kita bisa menahan itu, ya Allah a'lam, mungkin ini pilihannya, pilihan sifatnya. Tapi kalau sudah sampai nyawa kita yang terancam, dia akan dibunuh, dihilangkan gitu, itu diperbolehkan, tidak diragukan lagi. Tapi kalau mungkin sekedar disiksa atau diancam saja, tidak sampai, ya, tidak ada pembunuhan secara khusus terhadap para ulama yang tidak mau sujud pada dan tidak pernah terjadi itu. Yang ada cuma disiksa saja. Maka dalam kasus ini, ya Allah alam, bagi ulama-ulama yang keimanan mereka mungkin sangat kuat, ya, megang agama ini, mereka rela disiksa. Biarlah mereka cacat, asalkan mereka tidak mengakui kekufuran yang diperintahkan kepada mereka. Sebagaimana dilakukan oleh ayah Buya Hamka. Jadi kalau dikatakan itu boleh, boleh, sebenarnya boleh. Cuman kita nggak tahu tingkatannya sampai seberapa darurat atau darurahnya itu sampai. Kalau sudah sampai mengancam nyawa, sudah ada yang dibunuh, nggak mau ditembak misalnya, nggak mau, tapi nggak ada yang ditembak pada saat itu, cuman dicabut-cabutin aja kukunya, dan mereka masih tetap hidup pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu kata Nabi SAW, kerjakan salat. Sesungguhnya salat tersebut disaksikan oleh malaikat hingga bayangan anak tombak tegak lurus dengan bendanya. Ini Nabi SAW menyuruh salat zuhur ya Bu ya, salat zuhur. Sampai nanti waktu asar kata Nabi. Kemudian cukuplah dengan salat itu karena saat itu api neraka Jahannam sedang dikobarkan. Jika bayangan benda sama dengan bendanya, maka kerjakanlah salat, karena mengerjakan salat saat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Enggak engkau mengerjakan salat asar. Rahmati Allah. Jadi setiap kali salat yang kita dirikan itu dihadiri oleh malaikat dan disaksikan oleh malaikat. Jadi kita mengerjakan ibadah salat sesuai dengan waktunya, tuntunannya, itu disaksikan, dihadiri dan disaksikan oleh malaikat. Mereka menjadi saksi dan mereka akan mengatakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dengan salat itu hingga matahari terbenam. Karena sungguhnya matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan dan saat itu orang-orang kafir sujud kepada mereka. Ini peringatan Nabi tentang waktu-waktu yang dilarang. Namun kata beliau diperbolehkan mengerjakan salat sunnah sebelum Jumat meskipun matahari belum condong ke barat. Nah ini nanti pembahasannya begini. Kalau kita kan hampir nggak pernah ya kaum perempuan datang salat Jumat. Ibu pernah menghadiri salat Jumat? Nggak pernah? Belum pernah? Waktu ibu berangkat haji umroh nggak hadir salat Jumat?
Di Mekah ya? Ya di sini nggak pernah. Kenapa nggak pernah di sini? Karena masjidnya nggak muat Ibu. Masjidnya nggak muat. Ya. Boleh Ibu, ya. Nggak ada masalah. Boleh sebenarnya gitu. Nah jadi nanti kalau seandainya Ibu menghadiri salat Jumat, ya, khususnya di Mekah atau di Madinah, itu datangnya lebih awal, maka salat sunnah lah sebanyak-banyak itu disebut dengan salatul intidhar. Jadi Nabi SAW mengizinkan kita untuk salat sunnah dengan jumlah yang tiada terbatas sampai nanti khatib naik mimbar. Nah, kalau khatib sudah naik mimbar, itu berarti waktu matahari sudah tergelincir kan? Artinya, pas matahari sedang tegak di atas kepala kita, itu kita masih sholat gitu. Padahal tadi dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dilarang? Karena kata Nabi SAW, ya, di saat itu kata Nabi tidak diperbolehkan menunaikan ibadah sholat. Kenapa diperbolehkan maksudnya? Kenapa diperbolehkan? Karena Nabi SAW mengatakan, teruslah sholat sampai khatib naik mimbar. Jadi ada kalimat Nabi SAW yang membolehkan itu. Jadi kita diperbolehkan sholat sebelum hari Jumat. Ini khusus untuk hari Jumat. Kemudian tidak ada waktu terlarang untuk mengerjakan sholat di Mekah. Ini khusus di Mekah sebenarnya. Di Mekah. Jadi di Mekah itu Ibu nggak perlu melihat kapan matahari terbenam, kapan matahari mau terbit, ya. Matahari tegak di atas, nggak perlu. Kenapa? Karena disebutkan di dalam satu hadis, ya bani abdi man, ya bani abdi manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Kata Nabi SAW, wahai bani abdi manaf, janganlah kalian melarang siapapun yang hendak melakukan tawaf di Ka'bah ini dan orang yang mengerjakan salat kapanpun waktunya, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Ini khusus untuk Masjid Haram. Jadi di Masjid Haram itu disebutkan oleh para ulama tidak berlaku waktu yang terlarang itu. Khusus di Masjid Haram. Ini keutamaan Masjid Haram ya, Bi. Keutamaan Masjid Haram. Jadi Masjid Haram itu beda dengan masjid yang lain, termasuk Masjid Nabi, nggak sama itu. Jadi Masjid Nabi itu masih berlaku hukum masjid-masjid biasa. Tapi kalau Masjid Haram tidak berlaku. Seperti sholat Id misalnya. Sholat Id itu yang paling baik dilakukan di mana Ibu? Di lapangan, bukan di masjid. Tapi tidak berlaku untuk Masjid Haram. Tidak berlaku untuk Masjid Haram. Itu saking mulianya Masjid Haram. Tidak berlaku. Jadi Masjid Haram tetap di Masjid Haram. Apapun yang terjadi di Masjid Haram. Tapi Nabi SAW sholat Id tidak pernah di masjid. Tidak pernah di Masjid Nabawi, maksudnya. Pasti di luar masjid Nabi sholatnya. Sekarang aja mungkin lapangan itu sudah terpakai oleh bangunan masjid, ya akhirnya ya sholat sekarang kan di dalam masjid aja. Di Masjid Nabawi itu Bu, setahu saya, nggak tahu ya Allah a'lam, belum pernah sholat Idnya dilakukan di luar masjid. Kalau dulu di zaman Nabi SAW tidak pernah Nabi sholat dalam masjid, karena masjid Nabi itu kecil. Kalau Ibu lihat itu lingkaran kubah hijau di atas itu lebih kurang sebesar itulah masjid Nabi dulu, sebesar raudhah itu. Jadi raudhah tambah dengan arah kemadi sedikit belakang, kecil masjid Nabi itu, nggak seberapanya. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini berlaku khusus untuk Masjid Nabi. Kemudian dibolehkan mengerjakan salat fardu atau sunnah yang tertinggal pada waktu yang terlarang. Ini disebutkan tadi. Ini untuk qadha Ibu. Untuk salat qadha diperbolehkan mengerjakan di waktu yang terlarang sekalipun. Berdasarkan keumuman hadis, barang siapa yang terlupa atau tertidur, hendaklah dia mengerjakan salat itu ketika dia sadar, terbangun, teringat ya. Dan kafarahnya tidak ada lain kecuali mengerjakan ibadah salat tersebut. Yang keempat, dibolehkan mengerjakan salat sunnah yang memiliki sebab, alasan pelaksanaannya seperti tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, dan yang lainnya. Jadi kalau Ibu masuk masjid misalnya, nggak perlu lihat nih jam berapa nih, jangan-jangan waktu terlarang, itu nggak berlaku. Kenapa? Karena kata Nabi
sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengerjakan salat dua. Kalau kalian masuk masjid, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jangan kalian duduk, kata Nabi, sebelum mengerjakan salat 2 rakaat. Itu kapanpun kita masuk masjid maksudnya. Fi ayyi waqtin, di kapanpun waktunya kita masuk masjid, boleh salat 2 rakaat. Tidak ada waktu yang terlarang. Bahkan untuk hari Jumat sekalipun, ketika khatib sedang naik mimbar, itu salat sunnah harus dikerjakan pada saat itu. Bahkan Nabi pernah menegur seseorang sedang khutbah, beliau melihat ada seorang sahabat langsung duduk. Kata Nabi, hal tusalli, ya. Kata Nabi, apakah engkau sudah salat? Sallaita? Kamu sudah salat? Kata Nabi. Jawab sahabat ini, la, belum ya Rasulullah. Kata Nabi, salli raka'ataini. Salat 2 rakaat. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada larangan maksudnya, bahkan ketika khutbah, yang khutbah itu kan wajib didengarkan. Khutbah Jumat itu wajib untuk didengarkan. Beda dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Ya, Idul Fitri, Idul Adha itu tidak wajib. Disebut oleh para ulama, Idul Fitri, Idul Adha itu tidak wajib untuk didengarkan. Gitu. Tapi ya tetaplah karena ada nasihat yang bermanfaat harus kita dengarkan juga. Nah, termasuk salat-salat sunnah yang diqadha, Ibu. Kalau Ibu misalnya, kalau Ibu tidak sempat qobliyah subuh nggak sempat, karena kita menghadiri salat berjamaah. Kecuali kalau Ibu salat sendirian, nggak ada istilah nggak sempat ya, tetap sempat gitu kalau salat sendirian di rumah. Tapi kalau salatnya itu salat berjamaah, misalnya di dalam rumah Ibu ada beberapa keluarga, ada ibu, ada nenek, ada cucu, yang perempuan semua maksudnya, tidak salat ke masjid tapi berjamaah di rumah. Waktu subuh sudah masuk, kemudian kita terlambat, karena mungkin ada unsur mungkin terlambat bangun, atau mungkin telat keluar dari kamar mandi, akhirnya salat sudah didirikan. Kan kita nggak sempat salat qobliyah pada saat itu. Kita langsung salat subuh berjamaah bersama jamaah yang ada di rumah. Ibu, sehabis salat subuh, boleh nggak salat sunnah? Tidak boleh salat sunnah, kan itu kaidahnya. Tidak boleh salat sunnah. Tetapi karena Ibu belum qobliyah tadi, maka Ibu boleh salat sunnah. Nah, bayangkan, Masya Allah, itu luar biasanya, Ibu. Karena Ibu belum qobliyah tadi, maka Ibu boleh mengqadha qobliyah itu. Jadi yang diqadha itu bukan hanya salat wajib saja yang diperbolehkan di waktu-waktu yang dilarang, termasuk salat sunnah sekalipun. Ini ada hadisnya. Jadi sahabat Qais bin Amr radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian satu kali beliau terlambat salat qobliyah, terlambat salat subuh. Ikut berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu salat berjamaah, beliau berdiri salat sunnah 2 rakaat. Kemudian selesai salat, Nabi bertanya, kata Nabi, "Ma hadza?" Kamu salat apa? Kamu salat apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab sahabat ini, saya tadi tidak sempat salat qobliyah ya Rasulullah. Yang saya lakukan ini adalah qobliyah. Nabi diam pada saat itu. Disebutkan oleh para ulama, diamnya Nabi itu menunjukkan beliau setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Jadi, bibin rahmati Allah, kalau Ibu tidak sempat qobliyah subuh, maka mengqadha waktu yang paling baik itu ya ba'da subuh itu sendiri. Padahal waktu itu waktu yang terlarang sebenarnya. Itu waktu terlarang. Ba'da subuh itu waktu yang terlarang. Tapi khusus untuk mengqadha dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibu. Untuk mengqadha dibolehkan. Ya, iya betul Ibu. Nanti diqadha ba'da zuhur. Gitu. Demikian pula ba'diyah zuhur, kalau Ibu misalnya tidak sempat atau ada satu dan lain hal, Ibu boleh mengqadha ba'da asar. Ba'da asar kan tidak boleh salat. Kata Nabi, la salata ba'dal asri. Tidak boleh salat, la tusallu ba'dal asri. Tidak boleh salat setelah asar, kata Nabi. Itu hadisnya sahih. Tidak boleh salat setelah asar. Tetapi Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan salat sunnah 2 rakaat setelah asar.
Sehingga Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, Ummul Mukminin, bertanya, ya, beliau sendiri nggak berani bertanya sebenarnya, beliau menyuruh pembantunya untuk tanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah sholat apa? Apakah ada wahyu baru yang turun? Kan setelah asar kan nggak ada sholat sunnah, kata Ummu Salamah. Kenapa Nabi sholat sunnah? Apakah ada wahyu yang baru turun memerintahkan ada sholat sunnah setelah asar? Gitu. Jadi ditanyakanlah. Setelah ditanyakan kata Nabi, ini bukan sholat ba'diyah asar. Dan tidak ada wahyu baru yang turun memerintahkan untuk ba'diyah asar. Ini untuk mengqadha tadi ba'diyah zuhur tidak sempat aku lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bin Rahman. Sampai begitunya, sampai detail begitu. Padahal ba'da asar tidak boleh sholat sebenarnya. Tapi untuk qadha boleh dilakukan. Untuk mengqadha, itu mengqadha 2 rakaat setelah zuhur. Jadi kasusnya begini, Bu. Habis zuhur, setelah salam, Nabi SAW langsung berdiri. Sahabat melihat Nabi berdiri itu mereka ngasih jalan, ya, ngasih jalan. Nabi keluar. Ternyata langsung ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ada apa di rumah Ummu Salamah? Ada yang menitipkan harta untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin, dan Nabi lupa membagi-bagikan harta ini. Makanya habis zuhur itu beliau langsung pulang ke rumah Ummu Salamah dan membagi-bagikan harta ini. Setelah dibagi-bagikan harta ini, ternyata waktu zuhur habis. Waktu zuhur habis. Kan nggak sempat bagi beliau untuk sholat ba'diyah zuhur kan? Karena habis waktu untuk membagi-bagikan itu. Membagikan harta yang dititipkan kepada beliau itu. Jadi ini salah satu dalil, Ibu. Jadi kalau ada yang menitipkan harta kepada Ibu, jangan sampai bermalam di rumah kita. Jangan ditunda maksudnya baginya. Ya, kalau Ibu ada menitip, Bu, tolong nih bagikan ini. Kalau bisa hari itu juga Ibu kasih ke orang yang berhak. Gitu. Jangan ditunda-tunda di rumah kita, apalagi sampai bermalam-malam. Gitu. Nggak boleh. Gitu. Ini diantara dalilnya. Kata Nabi SAW, aku tidak suka ya sampai harta ini bermalam di rumahku. Sampai-sampai Nabi SAW berzikir sambil jalan, kemudian tidak sempat melaksanakan ba'diyah zuhur untuk membagi-bagikan harta itu. Kemudian tiba waktu asar, beliau pergi sholat berjamaah ke masjid. Ba'da asar, beliau pulang ke rumah. Nah itu beliau sholat 2 rakaat itu. Itu yang ditanyakan oleh Ummu Salamah, ini sholat apa? Setahu beliau tidak ada sholat setelah asar. Kok ada sholat Rasulullah SAW? Maka Rasulullah menjawab, ini sholat ba'diyah zuhur yang tadi tidak sempat aku lakukan, sekarang aku lakukan. Dan itu dilakukan setelah asar. Bin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada waktu lain lagi, yakni dilarang sholat ketika iqamah dikumandangkan. Ibu-ibu hati-hati ya. Nih, ketika iqamah atau ketika sholat sudah mau didirikan, sholat wajib maksudnya. Ada hadis, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Kata Nabi SAW, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Maksudnya, kalau ibu sedang melaksanakan sholat sunnah pada saat itu, orang ulama mengatakan harus dihentikan. Ibu baru 1 rakaat misalnya. Orang qomat, ibu harus berhenti sholatnya. Jangan memaksakan diri. Yang ibu praktekkan selama ini gimana? Ibu sampai selesai. Maksa ini sampai selesai. Tidak boleh ibu ya. Nah, kalau di rumah kan itu ibu sholat sendirian kan? Ya kalau sholat sendirian nggak ada masalah itu. Kan kita nggak ngikutin imam. Ini yang dimaksud ngikutin imam ya. Kalau ibu maksudnya sholat di masjid ini ngikutin imam gitu. Atau ketika ibu di rumah bagi sholat sunnah itu misalnya ini ada mau sholat berjamaah bersama keluarga, nanti diimami oleh salah satu dari anggota keluarga kita. Ibu lagi sholat sunnah, nggak ada yang lihat mungkin, udah qomat aja gitu. Nah, ibu harus berhenti dari sholat. Ibu harus berhenti dari sholat. Kecuali kalau ibu sudah di tahiyat akhir. Paham nggak ibu maksudnya kenapa itu? Itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala,
Kalau kita sudah sampai di tahiyat akhir, kemudian orang qomat, insya Allah kita tidak tertinggal, gitu maksudnya. Ya. Insya Allah kita bisa langsung ikut sholat berjamaah. Tapi kalau baru satu rakaat, apalagi belum ruku di satu rakaat misalnya, baru rakaat pertama, baru selesai baca surah Al-Fatihah, kemudian orang iqamah, maka berlaku hadis Nabi ini, maka kita harus menghentikan sholat sunnah yang kita lakukan itu. Tapi ini qobliyahnya muakkadah. Misalnya qobliyah subuh atau qobliyah zuhur gitu. Ini kan muakkadah. Sangat ditekankan. Ya kalau begitu rugi dong saya. Tidak ada ruginya, Ibu. Tidak ada ruginya. Jadi yang rugi itu justru kalau kita melanggar aturan. Yang rugi itu misalnya, Ibu baru sholat sunnah. Belum selesai baca Al-Fatihah, orang qomat. Ibu memaksakan diri untuk menyelesaikan sholat sunnah itu. Justru itu yang rugi sebenarnya. Walaupun ibu sempat melaksanakan qobliyah. Tapi ibu melanggar. Kenapa? Tidak patuh kepada Nabi. Kata Nabi, kalau iqamah sudah dikumandangkan, maka hentikan semua sholat. Jangan sholat lagi. Itu yang benar. Nah kalau begitu, saya harus mengqadha dong sholat qobliyahnya. Betul, mengqadha. Karena ada kesempatan mengqadha. Dan itu tidak berkurang nilainya, Bu. Yang penting tidak kita sengaja, itu saja. Tidak berkurang nilainya. Sama sekali tidak berkurang nilai. Allah akan berikan nilai insya Allah penuh. Ya. Penuh. Yang penting kita tidak sengaja. Itu saja. Tapi kalau orang lagi qomat, ya kita baru rakaat pertama. Maksain, baca, ruku, i'tidal, sujud. Habis itu naik lagi untuk rakaat yang kedua. Orang sudah mulai sholat. Gitu. Nah ini melanggar jadi. Walaupun kita tidak tertinggal dari rakaat yang pertama, tapi kita tetap dihukumi melanggar gitu. Karena Nabi katakan hentikan sholat, apapun sholatnya, kecuali sholat yang sedang didirikan pada saat maksud sholat wajib. Allahu a'lam bishawab. Kemudian, bimbing rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu soal lagi saya tadi mau menyebut tapi agak lupa. Nah, ini terkait dengan waktu-waktu yang terlarang, Ibu ya. Termasuk sunnah wudhu. Jadi kalau Ibu wudhu kapanpun, habis itu mau sholat gitu. Itu jangan dilihat waktunya, Ibu. Jangan dilihat waktunya. Jangan-jangan ini waktu terlarang, tidak. Untuk sunnah wudhu, kata Nabi, kapanpun wudhu silakan sholat 2 rakaat. Itu artinya tanpa melihat waktu. Yang tidak diperbolehkan itu adalah sholat sunnah yang tidak dihubungkan dengan waktu secara khusus atau tidak dihubung-hubungkan dengan amalan tertentu seperti wudhu itu kan ada amalan tertentu baru kemudian sholat, seperti masjid kemudian baru kita sholat, kan dihubungkan dengan amalan tertentu. Tapi kalau ibu tiba-tiba pengen sholat saja, itu tidak boleh, harus lihat waktunya. Jangan sampai kita sholat di waktu yang terlarang. Kenapa ibu sholat? Nggak ada lagi pengen sholat aja misalnya. Boleh nggak gitu? Itu sholat apa namanya? Ibu pengen sholat aja, pokoknya nih, pengen sholatnya. Itu apa namanya? Sholat apa namanya, Ibu? Sholat mutlak. Itu yang disebut dengan sholat mutlak. Boleh. Gitu. Tetapi sholat ini tidak boleh dilakukan di waktu yang terlarang tadi. Harus di waktu-waktu yang diperbolehkan. Misalnya, kalau ibu ingin memperbanyak sholat, kapan misalnya? Jadi waktu pagi, dengan sholat sunnah mutlak. Atau mungkin ba'da zuhur, menjelang asar, sholat sunnah. Atau mungkin ba'da maghrib, menjelang isya. Itu kan waktu-waktu sholat ya. Waktu sholat. Boleh, ibu mau sholat sunnah sebanyak apapun. Silahkan. Gitu. Sholat sunnah. Dan niatkan itu sholat sunnah mutlak. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Ibu? Ya, silakan Ibu. Yang semua dibaca itu yang mana? Coba Ibu baca yang mana? Yang biasa Ibu baca yang mana? Ya. Ya.
Ada berapa Ibu? Coba Ibu hitung berapa itu. Ya. Jadi 7 ada di dalam hadis ya. Kalimat itu Ibu, 7 dari kalimat doa itu ada di dalam hadis. Kalimat yang terakhir wa'fu anni tidak ada dalam hadis. Wa'fu anni itu tidak ada teksnya dalam hadis Nabi. Ya, kalau saya sih ya, saya lebih cenderung tidak membaca itu. Kenapa? Karena tidak ada dalam teks hadis. Nabi SAW itu membaca hanya 7. Kalau Ibu membaca itu 7. Dan itu pun terpisah sebenarnya. Jadi 7 itu tidak lengkap itu. Nabi kadang baca cuma 5. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Itu salah satu hadis. 5. Itu. Jadi wajburni, kemudian warfa'ni, wajburni dengan wa'afini, itu di hadis yang lain nanti sebutkan. Tapi kalau mau digabungkan 7-7-nya misalnya boleh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Jadi wa'fu anninya tidak ada. Ibu. Wa'fu anninya enggak ada dalam teks hadis yang sahih. Beginilah nanti Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi, Allah a'lam. Karena ini sifatnya doa, ada yang mengatakan ya silahkan saja kalau ingin menambahkan gitu. Tetapi sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca Rasulullah SAW. Kita nggak usah nambahin gitu. Iya betul. Iya. Dan kita yang bacaan sifatnya baku dari Nabi ya kita ikutin saja. Gitu. Maksudnya, kecuali, nah ini pengecualian Ibu. Apa pengecualiannya? Kecuali yang nanti menyuruh kita untuk membaca doa yang sifatnya pilihan. Kapan itu? Saat sujud. Kata Nabi, fa ammas sujud fa aktsirud du'a. Adapun di dalam sujud kata Nabi maka perbanyak doa. Banyak doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak sebutkan di situ doa apa saja. Sehingga para ulama mengatakan selama doanya itu doa yang baik, maka bacalah. Tapi doa yang paling utama tidak diragukan lagi adalah doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang paling utama. Nanti doa yang kita tambahkan. Kemudian waliyatakhayyar ma ajabahu minad du'a. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berdoa dan memperbanyak doa sebelum salam. Ibu. Baca doa sebelum salam. Bahkan di tahiyat awal sebenarnya di tahiyat awal itu ketika riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi tidak membaca salawat kepada Nabi. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, hendaklah kalian memilih doa yang kalian inginkan. Artinya menambah doa di situ. Tidak ada salawat kepada Nabi untuk tahiyat awal. Kemudian setelah itu naik ke atas. Nah, ini doa yang dimaksud di sini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, doa yang dipilih itu sebenarnya doa dari Nabi, kata beliau. Doa dari Nabi. Tapi ada ulama lain mengatakan, kalau kita punya doa yang baik, kita ingin membacanya, silahkan saja walaupun itu tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelum salam, ini sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ibu-ibu rugi kalau seandainya setelah fil alamina innaka hamidum majid langsung salam, maka ibu rugi. Kalau tidak mau dikatakan sangat rugi. Ibu rugi. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan doa. Karena di antara doa terpanjang di dalam sholat, di antara doa terpanjang dalam sholat yang dibaca Nabi sebelum salam.
Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Nabi membaca doa panjang sekali, baru kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan sampai bahasan kita ke sana insyaallah. Dan saya usahakan nanti saya cantumkan dalam teks bacaan salat itu nanti insyaallah. Ya Allah a'lam bishawab. Yang ibu baca selama ini kan yang kita baca ya, maksudnya yang kita baca, termasuk saya ya, waktu kecil diajarkan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya. Ya ada 8 itu ya. Ya ada 8. Sebenarnya kalau dari segi makna bagus itu. Wa'fu anni itu apa artinya? Maafkan aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Sebenarnya maknanya sama dengan Rabbighfirli. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku. Sama maknanya dengan itu. Wa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan senang memaafkan. Maafkanlah aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Jadi kalimat maaf kalau kita dengan Allah itu maksudnya mohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Ibu. Sebelum salam boleh Ibu. Sebelum salam boleh. Yang dilarang sujud saja. Pada saat rukuk dan sujud. Kata Nabi nuhitu an aqra'al Qur'ana fis sujud war rukuk. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an pada saat rukuk dan sujud. Artinya sebelum salam boleh. Jadi kalau Ibu baca misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah boleh. Kenapa? Karena ini tidak posisi rukuk dan sujud. Karena dilarang itu pada saat rukuk dan sujud saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya sendiri yakini kataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, Allah hanya melarang Nabi pada saat rukuk dan sujud saja. Selain dari posisi itu, pada saat kita sedang duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir, maka kita diperbolehkan. Tidak ada masalah membaca. Karena tidak diingkari bahwa doa dari ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang bagus. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, misalnya kan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa enggak ada tandingannya Ibu ya. Ini doa untuk keluarga itu enggak ada tandingannya. Rabbi habli minas shalihin itu dari Al-Qur'an Ibu ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a, misalnya itu doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria. Atau doa Nabi Ibrahim juga. Rabbi Rabbi ja'alni muqimas salah, itu doa di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rabbi ufirli doanya banyak sekali doa, di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Kemudian Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, misalnya. Itu doa-doa yang lain. Atau doa Nabi Ibrahim, Nabi Adam bersama istrinya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Ibrahim, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau seperti doa Ashabul Kahfi, apa doanya Ibu? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa Ashabul Kahfi. Masya Allah, ini dahsyatnya luar biasa. Atau Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Saat mereka melampaui batas, mereka membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau doa pasukan Raja Talut misalnya kan. Ya, Rabbana
Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini pasukan Raja Talut yang di dalamnya ada Nabi Daud. Nanti kalau Ibu baca bagaimana peperangan antara Raja Talut dengan Raja Jalut, ya. Jalut. Nanti Raja Jalut itu dibunuh oleh Nabi wa qatala Dawud Jalut. Allah mengizinkan Nabi Daud untuk membunuh Raja Jalut pada saat